Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Zain, NPM 231506109 dari kelas PSDIA. Di sini saya akan menjelaskan contoh topologi jaringan yang terdapat pada perusahaan atau organisasi. Sebelum masuk ke topologi jaringan pada perusahaan, sebelumnya kita akan membahas apa sih jaringan komputer itu dan juga manfaatnya. Untuk penjelasan dari jaringan komputer tersendiri, yaitu dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Dua buah komputer dikatakan membentuk suatu network atau jaringan komputer bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Nah, untuk secara umum, jaringan jaringan itu mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Untuk yang pertama yaitu jaringan memungkinkan manajemen sumber daya yang lebih efisien. Lalu yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Lalu manfaat yang berikutnya yaitu membantu mempercepat proses berbagi data. Dan jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Lalu yang kelima, jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif, walaupun terpisah jarak yang jauh. Lalu jaringan komputer itu terbagi atas 5 jenis. Yang pertama yaitu ada local area network atau yang bisa disingkat dengan LAN, yaitu jaringan internal di dalam sebuah gedung atau kampus yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu organisasi. Lalu jaringan komputer yang jenis yang kedua yaitu ada Metropolitan Area Network atau biasa disingkat dengan MAN. MAN adalah versi LAN dengan area yang lebih luas dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Lalu jenis yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Untuk jangkauannya sendiri mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi bagi pemakai. Lalu yang keempat yaitu ada internet, yaitu orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Nah, untuk menghubungkannya itu menggunakan internet. Lalu yang kelima itu terdapat jaringan tanpa kabel. Nah, untuk jaringan tanpa kabel ini lebih familiar dengan sebutan wireless, yaitu kita dapat berkomunikasi eh, dalam jarak yang jauh tanpa menggunakan kabel. Lalu ke bagian berikutnya yaitu perangkat keras jaringan komputer. Jadi dalam jaringan komputer itu untuk menghubungkan antara jaringan ke jaringan lainnya, kita membutuhkan hardware yang dibutuhkan, yang digunakan untuk menyambungkan jaringan komputer tersebut. Untuk yang pertama adalah komputer itu sendiri. Lalu yang kedua ada network interface card dan juga Ethernet. Kemudian ada hub dan switch, lalu ada repeaters, kemudian ada bridges, dan yang terakhir ada router. Nah, kemudian kita masuk ke contoh dari topologi jaringan itu sendiri. Di sini saya mengambil contoh topologi dari PT Arsen Kusuma Indonesia, yaitu PT Arsen Kusuma Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT, yaitu dalam melayani servis-servis seperti internet bandwidth, wireless, fiber optik, dan yang lainnya. Nah, untuk jaringan alur dari topologi jaringannya dari perusahaan ini yaitu yang pertama terdapat WAN atau Wide Area Network.
yang merupakan jaringan luas yang menghubungkan berbagai lokasi geografis, bisa eh, baik antar negara, antar pulau, dan yang lainnya. Lalu yang hardware yang kedua yaitu ada konverter FO. Nah, ini konverter FO ini adalah fiber optic converter yang fungsinya itu pengubah sinyal dari media fiber optik ke media kabel tembaga atau yang sering disebut dengan Ethernet. Hal ini memungkinkan jaringan lokal LAN dapat mengakses jaringan luas melalui WAN. Nah, kemudian dari fiber optic converter ini lalu menuju ke router. Router router sendiri bertindak sebagai gerbang utama yang mengatur lalu lintas di antara jaringan lokal LAN dengan WAN. Setelah dari router, eh, tahap selanjutnya yaitu adalah terdapat switch. Switch ini memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan dengan mengarahkan data ke tujuan yang benar. Nah, setelah dari router ini langsung ke switch. Fungsinya itu sebagai penghubung utama untuk perangkat-perangkat dalam jaringan lokal. Nah, dari switch ini kemudian mengarah ke beberapa server. Dalam gambar ini terdapat 4 server. Ini contoh dari topologinya saja. Nah, server ini terhubung ke switch yang digunakan untuk bermacam-macam fungsi, seperti penyimpanan data, aplikasi jaringan, dan pengelolaan jaringan. Nah, kemudian dari switch ini menuju ke komputer klien. Nah, komputer klien ini masing-masing terhubung ke server melalui switch. Dan komputer ini juga digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan jaringan, baik untuk internet, aplikasi, server, dan yang lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.